Kapal bagus-bagus kok dirusak gitu. Karena Nabi Musa ngukur pakai ilmunya Nabi Musa. Nah khawatirnya kalau kita salik-salik biasa ini ilmunya belum cukup. Kumpul sama wali majdub, diukur pakai ilmu yang dia punya, walinya disalah-salahkan. Nah kalau nyala-nyalakan wali, na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir ini melakukan yang tidak diketahui oleh Nabi Musa tentang terkait masalah misal menghancurkan kapal, misal menghabisi anak kecil, namun teman-teman ya, ini malah dijadikan pembenaran oleh sebagian oknum yang mengatakan bahwa ini adalah tingkahnya wali majdub, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh wali majdub tersebut. Dan ini adalah perbedaan yang sangat jauh sekali antara yang dianggap wali majdub dengan Nabi Khidir. Kalau Nabi Khidir, yang ia lakukan itu berdasarkan oleh wahyu, karena Nabi Khidir adalah nabi, ya. Berbeda dengan yang zaman sekarang ini dikait-kaitkan dengan wali majdub. Apa yang dilakukan oleh wali majdub yang aneh-aneh ini itu dikiaskan dengan Nabi Khidir. Dan ini jelas-jelas tidak nyambung sama sekali. Nah oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan video tersebut ya. Oke, mari kita simak videonya. Itu dilihat kacamata seperti Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang kenabiannya, kerasulannya luar biasa, lihat Nabi Khidir aja nggak kuat. Betul lah, betul. Kapal bagus-bagus kok dirusak gitu. Karena Nabi Musa ngukur pakai ilmunya Nabi Musa. Nah khawatirnya kalau kita salik-salik biasa ini ilmunya belum cukup. Kumpul sama wali majdub, diukur pakai ilmu yang dia punya, walinya disalah-salahkan. Nah kalau nyala-nyalakan wali, na'udzubillah min dzalik, man adani waliyan, siapa yang mau si waliku kata Allah Ta'ala, maka aku umumkan, aku perang dengannya. Ngeri, diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru-guru ngajarin jangan kumpul sama wali majdub. Kalau orangnya bodoh, nah ini yang alim bisa salah, apalagi yang bodoh. Kalau yang bodoh nanti kemudian lihat walinya kok nggak pernah sholat. Kalau dia lihat nggak pernah sholat, dia niru, ya udah saya nggak usah sholat. Padahal walinya sholat, cuman dia nggak lihat walinya sholat. Emangnya kalau sholat harus pengumuman, saya sudah sholat. Kayak anak kecil ke bapaknya gitu ya. Aulia Allah ini khawarikul adah, banyak perilakunya yang dilihat mata manusia biasa, menyalahi adat kebiasaan yang ada. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi intinya ya, wali majdub itu ya, jangan dikiaskan dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan ini jelas-jelas berbeda ya teman-teman. Kalau dikait-kaitkan dengan Nabi Khidir, ini jelas-jelas jauh berbeda. Nabi Khidir ini merusak kapal, itu ada wahyu dari Allah SWT, diberi ilmu oleh Allah ya. Dan ilmu itu tidak diketahui oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu tidak menyetujui. Kalau Nabi Musa tahu ya tentang hal itu, tentu Nabi Musa menyetujui. Perbedaannya, kalau wali majdub dikaitkan dengan Nabi Khidir, ini jelas-jelas tidak nyambung sama sekali, teman-teman. Wali majdub, kita lihat teman-teman kalau di YouTube, wali majdub itu seperti apa? Mereka tidak pakai baju, maksud saya, mereka ini terbuka auratnya, kemudian merokok, dibawa ke mimbar, dimasukkan dalam masjid, dan banyak keanehan-keanehan yang di luar nalar. Nah, maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai tertipu dengan kaidah wali majdub. Yang namanya wali itu adalah beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, maka dari itu itulah waliullah. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya. Pembahasan ini akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah pertemuan antara Nabi Musa yaitu dengan Nabi Khidir. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Kenapa? Lihat. Nabi Khidir, waktu dia melakukan pelanggaran, orang-orang sufi menganggap Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Dia ngerusak apa namanya?
kapal. Ngerusak kapal, Nabi Musa mengingkari. Kata mereka, lihat, berarti dia keluar dari syariat Nabi Musa. Dia bunuh anak. Ternyata Nabi Musa mengingkari. Kemudian dia mendirikan apa? Tembok yang runtuh. Diingkari oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Jawabannya tidak keluar. Kenapa? Nabi Musa mengingkari karena tidak tahu hikmahnya. Nabi Musa mengingkari bukan karena Nabi Khadir keluar dari syariatnya, namun karena Nabi Musa tidak tahu apa hikmah di balik tersebut. Setelah Nabi Khadir menjelaskan hikmahnya, Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Terima. Artinya syariat apa yang dikerjakan oleh Nabi Khadir tidak bertentangan dengan syariat Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa tahu hikmahnya, Nabi Musa juga akan ikut-ikutan hancurkan kapal. Betul. Seandainya Nabi Musa tahu bahwasanya di bawah tembok ini ada harta milik anak yatim, maka Nabi Musa akan juga melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Khadir. Oleh karenanya para hadirin, ijma ulama, sepakat ulama. Barang siapa yang menganggap ada orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir, bukan orang Islam. Makanya barang siapa mengatakan agama terbagi menjadi syariat dan hakikat, barang siapa sudah sampai hakikat tidak perlu lagi ibadah, ini orang bukan orang Islam. Keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menganggap seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad meskipun dalam sebagian juz'iyah, hanya sebagian perkara, oh kalau zakat saya berzakat, untuk sholat saya keluar dari syariat Nabi Muhammad, saya punya cara sholat sendiri, ini bukan orang Islam. Apalagi kalau dia keluar secara total dari seluruh syariat Nabi Muhammad. Sedangkan dia berkeyakinan boleh keluar dari sebagian syariat Muhammad, dia bukan orang Islam, syahadanya batal. Kenapa? Dia telah mengingkari Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dia meyakini boleh keluar secara total, saya sudah sampai hakikat, maka saya tidak perlu sholat. Kita bilang, ya akhi, mana yang lebih tahu hakikat, kau atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW tahu hakikat, dia tetap sholat. Sampai sakit-sakitan tetap aja sholat. Sampai kakinya bengkak. Apa kata dia? Itu karena Nabi Muhammad sebenarnya boleh nggak sholat, cuma dia kasih contoh sama umatnya. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT, jadi itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirza MA Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Jadi intinya, tidak boleh kita kiaskan wali masdub itu dengan Nabi Khadir. Dan jelas-jelas berbeda. Karena apa? Karena Nabi Khadir ini adalah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan wali masdub. Wali masdub ini hilang akalnya. Kemudian, kenapa kok bisa dikiaskan dengan Nabi Khadir? Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi saya akan jelaskan tentang siapa itu wali Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindunganku kepadaku, aku pasti melindunginya. Kemudian teman-teman, sifat dan ciri-ciri wali Allah, yang pertama adalah Allah SWT berfirman, yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka, dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Al-Quran, Surat Yunus, ayat 62-63. Kemudian Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, yaitu dalam ayat ini, sifat wali-wali Allah, sifat pertama, mereka memiliki iman yang jujur, dan sifat kedua, mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menjelaskan sifat kedua ini, Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling dekat denganku adalah mereka yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 235. Kemudian teman-teman, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang yang mengenal Allah, selalu mentaatinya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Jadi teman-teman, kalau wali masdub ini sudah hilang akalnya, ya, sudah hilang akalnya, tidak wajib untuk menjalankan sholat, tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Bagaimana ini disebut wali Allah, ya? Kemudian dikatakan wali masdub. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini penjelasannya semestinya masih banyak lagi tentang wali-wali Allah, ciri-ciri wali Allah. Namun ini saya ringkas agar supaya
teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.